banyaknya keluhan dari masyarakat karena eh, kemarin kenaikan BBM untuk Pertamax ini membuat pom bensin khususnya di SPBU Pertamina ini yang antri panjang ini Pak. Kita Hmm. pengen tahu faktornya karena apa Pak? Apakah karena memang subsidi BBM untuk Pertalite ini terbatas atau memang karena memang demand-nya lagi tinggi nih Pak? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar yang terkait dengan kebijakan untuk penyesuaian harga Pertamax saat ini yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan menyikapi terkait kondisi di lapangan. Terkait untuk kondisi di lapangan, yang pertama tentu untuk BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar ini tidak mengalami penyesuaian atau perubahan harga, Harga. tetap 10.000 per liter untuk Pertalite dan 6.800 per liter untuk solar. Terkait dengan harga Pertamax, tentunya kita juga sudah sama-sama mengetahui dan memang sudah disampaikan bahwa formulasi ataupun penyesuaian harga Pertamax ini mengikuti harga keekonomian ataupun harga pasar internasional. Eh, Kondisi di lapangan kami melihat bahwa masyarakat kemudian mencoba untuk beralih menggunakan Pertalite. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa tentunya ketersediaan Pertalite ini sampai saat ini kondisinya stok kami dalam kondisi cukup dan aman untuk memenuhi demand ataupun permintaan dari masyarakat. Adapun tentunya kami juga menghimbau bahwa masyarakat yang dalam posisi secara ekonomi adalah menengah ke atas, ini agar tetap menggunakan BBM non subsidi. Seperti kita ketahui bahwa Pertalite sendiri adalah BBM subsidi yang diatur berdasarkan jumlah kuota yang ditanggung dari kompensasi subsidi oleh pemerintah melalui APBN, sehingga ini diperuntukkan bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Harapannya supaya masyarakat menengah ke bawah yang memang berhak dan layak menggunakan BBM subsidi ini dapat menggunakan Pertalite, khususnya kendaraan roda 2 dan untuk memenuhi kebutuhan dari layanan umum, supaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan roda perekonomian yang berjalan. Nah, kami juga menghimbau untuk mereka masyarakat yang menengah ke atas sebaiknya tidak menggunakan BBM bersubsidi, karena ini juga membuat kuota ataupun ketersediaan Pertalite bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi justru terambil oleh masyarakat yang sebaiknya menggunakan BBM non subsidi. Ada juga beberapa informasi yang kami monitor di lapangan, ini terkait dengan isu-isu ataupun informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian menyampaikan bahwa Pertalite akan dihapus atau Pertalite akan dibatasi. Yang pertama kami sampaikan, tentunya ini bukan informasi resmi dari pemerintah ataupun dari Pertamina, sehingga sampai dengan saat ini seperti yang disampaikan oleh pemerintah masih berkomitmen untuk menyalurkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, dan juga sampai dengan akhir tahun tidak dilakukan penyesuaian harga. Itu yang pertama. Akan BBM bersubsidi jenis Pertalite ini juga tidak menjadi informasi, sehingga tentunya sampai dengan saat ini pemerintah maupun
Pertamina belum ada wacana Mm-mm. ataupun belum ada rencana untuk melakukan pembatasan pembelian. Nah, Hmm. hal-hal seperti ini yang kemudian perlu diketahui oleh masyarakat Mm-mm. supaya kemudian tidak menjadi adanya rush ataupun antrian yang berlebihan di SPBU. Iya. Pada prinsipnya dapat kami sampaikan ketersediaan cukup, dan justru kemudian apabila masyarakat menjadi panik Mm-mm. dan mempercayai informasi-informasi yang tidak bisa ditanggungjawabkan, ini justru akan kemudian membuat ketersediaan BBM bersubsidi untuk masyarakat menjadi berkurang. Belum lagi kita bicara pendistribusian yang tidak tepat sasaran ya. Kami sangat mengapresiasi peran dan kontribusi bantuan dari APH, aparat penegak hukum, yang sangat masif dan menyeluruh untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun penindakan kepada oknum-oknum yang membuat BBM ini menjadi tidak tepat sasaran. Ya. Kurang lebih demikian Mbak Ita dan Mas Aman. Baik, Pak Robert, tadi Bapak menyampaikan tentang kuota Pertalite sebenarnya aman begitu ya, tidak ada yang tentunya kurang. Tapi mungkin bisa diinformasikan juga Pak Robert, sampai dengan akhir tahun paling tidak, kuota untuk Pertalite ini sebenarnya sebesar apa sih Pak untuk kita sendiri, untuk masyarakat begitu? Kuota untuk Pertalite ini sudah dihitung menjelang tahun 2026 berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan juga berdasarkan kepada pola konsumsi. Nah, seperti yang kita ketahui, tentunya memang dengan adanya kondisi geopolitik yang ada di Selat Hormuz, kemudian ini mempengaruhi dari sisi harga perolehan ataupun harga minyak mentah dunia, Ya. di mana ini akan berpengaruh kepada beban biaya. Yang pertama adalah beban biaya perolehan ataupun pengadaannya. Yang kedua tentunya pasti selisih harga ataupun kompensasi subsidi ini yang diberikan oleh pemerintah juga akan terpengaruh. Nah, kami mendapatkan mandat dari pemerintah untuk tetap menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan jumlah kuota yang sudah ditetapkan. Namun di satu sisi tentunya kuota ini diperuntukkan untuk memang masyarakat menengah ke bawah ataupun masyarakat yang berhak dan layak. Jadi apakah kemudian masyarakat yang menggunakan kendaraan-kendaraan tahun-tahun terbaru, kemudian menggunakan BBM bersubsidi, ini tentunya menjadi masyarakat yang sebaiknya ataupun dianggap tidak layak untuk menggunakan BBM bersubsidi. Karena dari sisi penyediaan, seperti saya sampaikan, stok dalam keadaan cukup. Nah, namun apabila kita tidak sama-sama mengawasi, kita tidak sama-sama memastikan bahwa BBM bersubsidi ini tepat sasaran, saya pikir tentunya akan menjadi kondisi yang baru lagi gitu ya, karena masyarakat menjadi khawatir kendaraan-kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi kemudian ikut mengantri, bahkan kemudian adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan dengan menimbun dari BBM bersubsidi dan juga menjual dengan harga yang lebih mahal. Ini yang kemudian membuat masyarakat akan dirugikan karena distribusi BBM-nya menjadi tidak tepat sasaran. Pak Robert, Kurang lebih demikian, Mbak Ita dan Mas Aman.